warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sunarti SPDI sedang menjalani profesi guru PPG Darjat BEK 1 LPTK UIN Solo 3. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melakukan pembelajaran dengan kelas 5 dengan materi ibadah haji pada hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Kami mengambil media pembelajaran atau strategi pembelajaran TPACK dan diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin berdoa. Ya Rabb, doa mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Anak-anak boleh duduk kembali. Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kemana? Sakit. Ya, kita doakan semoga Marcel segera sembuh. Ya, silakan diperiksa kesiapannya, kerapiannya, pakaiannya. Sudah siap? Ya, kita masuk ke ice breaking dulu. Kita bersama-sama ya. Bersama-sama bernyanyi. Aku mau ke Mekah berkeliling sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa, anak-anak? Ya, persaudaraan dibagi menjadi 3. Alhamdulillah, masih ingat ya? Masih. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, anak-anak sudah pernah belum melihat orang mau pergi naik haji? Nah, terus mereka pergi haji kemana? Siapa yang pengen naik haji? Alhamdulillah, semoga kita suatu saat bisa beribadah ke Mekah. Allahumma amin. Nah, kita akan belajar tentang rukun Islam, yaitu ibadah haji. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Ya, kita yakin setelah dari pembelajaran kali ini kita mengetahui tentang bagaimana ibadah haji. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Dan yang terakhir, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, nak, pengertian haji. Haji artinya menyengaja. Jadi kita menyengaja pergi ke
Mekah atau ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat dan waktu tertentu. Terus yang kedua, syarat haji. Ada 4 syarat haji. Yang pertama, beragama Islam, ya. Jadi orang yang mau pergi ke Mekah harus beragama Islam. Selain beragama Islam tidak diperbolehkan. Yang kedua, berakal. Berakal itu apa anak-anak? Ya, tidak gila, sehat jasmani dan rohani. Betul. Nah, yang ketiga, balik atau dewasa. Sudah cukup umur untuk bisa melakukan semua rangkaian ibadah haji baik wajib maupun sunnah, ya. Untuk anak-anak belum diwajibkan. Yang terakhir, mampu. Mampu itu artinya kuat fisiknya dan juga kuat finansialnya, ya. Jadi keempat syarat haji itu harus dipenuhi, ya. Supaya apa? Supaya rukun Islam yang kelima itu bisa dilakukan. Rukun Islam 4, yang 1, 2, 3, 4 insya Allah kita sudah melakukan. Nah, ketika kita mampu segalanya, kita bisa melakukan atau menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Nah, rukun haji. Haji adalah segala perbuatan yang menjadikan sahnya ibadah haji seseorang. Ada 6. Yang pertama apa anak-anak? Ihram itu memakai pakaian yang tidak dijahit untuk laki-laki, yang perempuan dijahit. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kita berdiam diri di Arafah dan sambil berdoa. Karena apa, Nak? Karena di padang Arafah itu atau di padang mahsyar nantinya kita akan dikumpulkan, dan setelah itu amal kita ditimbang. Apakah amal ibadah baik atau buruk yang lebih banyak. Yang nomor 3, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa ke Marwah, seperti yang dilakukan oleh ibunya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail bayi, Nabi Ismail merasa kehausan. Terus Allah memberikan petunjuk dengan ibunya Nabi Ismail untuk berlari-lari kecil, ya, selamat berlari kecil dari Safa ke Marwah. Lalu muncullah mata air yang masih ada sampai sekarang, yaitu air apa, Nak? Ya. Selanjutnya tahallul. Siapa yang tahu tahallul? Artinya adalah mencukur rambut 3 helai saja boleh. Tetapi biasanya kalian sudah pernah melihat orang yang pulang dari haji terus rambutnya ada yang nah itu biasanya di sana mereka dicukur. Itu termasuk rukun haji, ya. Yang terakhir, tertib. Tertib artinya apa, anak-anak? Urut, ya. Artinya urut, tidak boleh terbalik-balik. Seperti kita berwudu. Boleh berwudu terbalik? Tidak. Ya, itu namanya tertib. Wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk pelengkap rukun haji. Misal ada salah satu wajib haji yang tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, Nak, tetapi dengan membayar dam atau denda, paling tidak menyembelih 1 ekor kambing. Yang termasuk wajib haji, coba dibaca nomor 1 dari mikat, yaitu memakai pakaian hitam tidak kecuali mulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai ibadah haji. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf pada malam 10. Nah, itu adalah wajib haji, ya, yang harus dilakukan.
Selanjutnya, hikmah melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama muslim. Yang kedua, ibadah haji menjadikan kita kembali kepada fitrah atau suci. Karena apa? Karena setelah kita melakukan 4 rukun Islam, kita sempurnakan dengan ibadah haji, ya, supaya rukun Islam kita sempurna. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa rela berkorban. Yang keempat, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Dan yang terakhir, membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Tapi ingat, wajib dicatat, ketika nanti kita bisa melakukan ibadah haji ke Mekah, kita tidak boleh bersikap sombong. Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, kita masuk ke video haji. Tolong perhatikan ya, Nak. Tata cara ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Alhamdulillah sudah jelas ya, Nak, tadi videonya, yaitu tentang tata cara ibadah haji. Sebelum masuk ke diskusi, untuk kali ini Ibu membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas, yaitu anak-anak menggunting, ya, menggunting gambarnya ini, lalu ditempelkan di kertas satunya, ya. Setelah itu kalian tulis pengertian dari gambar ini. Syaratnya ini ditulis atau digunting, ya, jangan lupa. Terus nanti silahkan bagi, ada anak yang menggunting, ada anak yang menempel, ada yang menulis, dan ada yang presentasi. Nanti presentasinya 2 anak, 1 megang, 1 membaca atau mempresentasikan hasil diskusi. Jelas? Ya, silahkan. Boleh dimulai dari sekarang. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, ya. Siapa saja nama kelompoknya ditulis. Yuk, silahkan. Yuk, sambil ada yang mencari pengertiannya, jadi nanti ketika sudah selesai nempel, langsung yang bagian menulis sudah langsung bisa menulis. Sudah ditempel, terus siap ditulis. Sudah selesai semua? Ibu mau tanya yang dapat syarat wajib haji, ngacung. Syarat wajib haji. Kelompoknya Mas Faro sama mana? Faro sama Alia, ya. Nanti salah satu maju. Mau Mas Faro, mau kelompoknya Mas Faro apa kelompoknya Mbak Alia, boleh.
kelompoknya Mbak Alia, ya. Yang dapat wajib haji, ngacung. Yang dapat wajib haji, kelompoknya Mbak Nia sama Mas Ega. Yang mau maju, yang mana? Mas Ega apa Mbak Nia? Mbak Nia, ya, kelompoknya Mbak Nia. Yang terakhir yang dapat rukun haji. Oh, kelompoknya Mbak Naura sama Aska. Tadi kan yang udah maju yang putri-putri, gantian yang kelompoknya Aska yang maju, ya, yang rukun haji, ya. Dah, dari yang pertama dulu, syarat wajib haji, silahkan maju. Yang jelas ya, yang keras suaranya biar terdengar. Yang wajib haji, silahkan maju. Yo. Yang keras ya. Wajib haji, ihram dari mikot, artinya batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji. Melempar jumroh, jumroh pertama, kedua, dan ketiga melempar pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tiap melempar jumroh 71 berikir, waktu lempar jumroh setelah terbit matahari setiap harinya. Tawaf pada tawaf perpisahan, sawabu akan meninggalkan luka. Ya, tadi membaca tentang wajib haji. Ada berapa? 3. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah, boleh kembali. Silakan beri tepuk tangan. Yang terakhir, silakan. Setelah anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, Ibu akan memberikan soal, ya, pertanyaan yang wajib dikerjakan. Sama belakang. Semua. Semua dapat. Satu lagi. Semua sudah dapat? Silakan dikasih nama. Kalau udah selesai nanti dikumpulkan di meja sini. Nanti Ibu yang ambil di mejanya masing-masing. Ya, nanti Ibu yang ambil. Dah, silahkan kerjakan dulu. Sudah selesai belum? Dikumpulkan di mejanya masing-masing. Ya. Yang sudah selesai dikumpulkan di meja masing-masing. Anak-anak sudah mengerjakan tugas, sudah dikumpulkan di meja semua? Sudah. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang ibadah haji. Apa saja yang kita pelajari tadi? Yang pertama, rukun haji. Terus, syarat wajib haji. Yang terakhir, wajib haji. Nah, ketika pelaksanaan tersebut itu harus dilaksanakan, ya, pada waktu dan syarat-syarat tertentu, ya. Ibadah haji adalah ibadah yang bernilai pahalanya banyak, ya.
Jadi ketika kita ibadah haji, kita harus mempersiapkan tubuh kita, fisik kita supaya sehat dan mampu melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, berarti anak-anak sudah mengetahui apa rukun haji? Sudah belum? Sudah mengetahui syarat wajib haji? Sudah mengetahui wajib haji? Nah, alhamdulillah ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 sahabat Nabi yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita akhiri dengan mengucapkan lafal hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.